Hmm, Perkenalkan nama saya Bunga Rizal Sitorus dengan NIM 11S23052. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi pada pada praktikum kedua dari Machine Learning yaitu mengenai Exploratory Data Analysis atau EDA Initial. Jadi, hmm, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latihan 1. Jadi di latihan 1 ini kita akan memakai data penjualan tiket pesawat. Nah, langkah-langkah praktikumnya sendiri, yang pertama itu ada import library-nya dulu terlebih dahulu, di mana fungsi-fungsi dari import library itu ada seperti import NumPy, ada import pandas, ada import matplotlib, ada import seaborn, di mana fungsinya itu sendiri contohnya untuk NumPy itu untuk pengolahan data berbasis matriks, pandas itu untuk pengolahan data berbasis tabular, lalu matplotlib ini untuk visualisasi data dan seaborn ini untuk visualisasi data juga, yang mana matplotlib tadi yang basic, sedangkan yang seaborn untuk yang advance. Lalu selanjutnya yang kedua adalah memuat data atau load datanya dari Drive. Jadi di sini saya sudah simpan datanya di Google Drive. Tepatnya itu ada di pad ini di My Drive, kalau ada di folder Machine Learning semester 6, dan nama filenya adalah penjualan tiket pesawat.csf. Nah, setelah diimport di sini kita bisa lihat datanya, di mana uh, di data ini tuh terdiri dari 497 baris dan 8 kolom, di mana setiap barisnya itu merepresentasikan satu data penjualan tiket pesawat, sedangkan setiap kolom menunjukkan atribut yang berkaitan dengan proses penjualan tiketnya. Lalu selanjutnya adalah langkah melihat dimensi datanya, di mana setelah kita lihat, kita bisa lihat masukan yang saya jalankan di sini menggunakan df.shape ini, di mana hasilnya sendiri itu menghasilkan 497,8 dan menunjukkan bahwa data ini memiliki 497 baris dan 8 kolom. Lalu selanjutnya melihat informasi data menggunakan df.info. Nah, menggunakan perintah df.info itu outputnya seperti ini, di mana kita bisa lihat hasilnya di sini, yaitu dataset ini punya 8 kolom dengan beberapa nilai kosong dan beragam tipe data. Jadi dataset ini punya beberapa nilai kosong, uh, di mana contohnya transaction ID itu punya 400 berarti sisanya itu adalah yang kosong. Lalu selanjutnya adalah kode untuk melihat statistik deskriptifnya menggunakan kode df.describe. Jadi menggunakan kode ini kita ada outputnya seperti ini, di mana hasilnya itu seperti ini, dan kita bisa lihat dari kode ini uh, kalau data ini meliputi jumlah data dan nilai rata-ratanya adalah standar deviasi, ada nilai minimumnya, lalu ada kuartil pertama, mediannya, kuartil ketiga, dan lain-lainnya. Kita menggunakan fungsi df.describe. Lalu selanjutnya ada fungsi df.describe include penggunaan objek. Ini sama juga, itu melihat statistik deskriptif juga, namun secara kategorikal. Jadi berdasarkan atau ini kita bisa lihat jumlah datanya, jumlah kategori unik, nilai yang paling sering muncul, serta frekuensi kemunculannya dari setiap kolom kategorikal. Jadi dengan informasi ini kita terbantu untuk memahami pola kemunculan data kategori yang berdominan dalam dataset. Nah, selanjutnya ada kode untuk melihat data kosong. Jadi untuk melihat data kosong itu kita menggunakan kode df.isNull. Jadi menggunakan df.isNull.sum ini kita dapat menghitung jumlah data kosong atau missing value pada setiap kolom. Jadi dari hasil tersebut terlihat bahwa terdapat data kosong. Seperti di kolom transaksi ID ada 55 data kosong, city itu 0, gender itu ada 56, date itu 0, dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita bisa cek data yang duplicate menggunakan df.duplicate.sum. Jadi menggunakan ini kita bisa melihat uh, kalau di sini tidak terdapat data duplikat sehingga baris data bersifat unik. Jadi di sini kan ada np.integer 640. Jadi tidak ada data yang duplikat sehingga artinya itu baris setiap data itu bersifat unik. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk uh,
mengakses kolom pada data frame kandas. Ada contohnya, sini ada beberapa df.gender. Nah, jadi fungsi ini tuh digunakan untuk mengakses kolom pada data frame kandasnya dan punya fungsinya masing-masing. Terus selanjutnya ada filtering data. Filtering data itu biasanya ada dua. Yang pertama itu kita bisa lakukan filtering data menggunakan ini sendiri. Filter sama dengan DF Airline sama dengan Garuda. Artinya itu kita filtering data yang airline itu atau penerbangan itu sama menggunakan Garuda atau maskapai Garuda, di mana berdasarkan kode ini ditampilkanlah hasilnya di mana terdapat 182 baris data dengan 8 kolom. Lalu selanjutnya ada filtering data dengan cara dua, yaitu dengan cara ini. Jadi yang tadi itu kita menggunakan filter sama DFR link dan Garuda. Terus di bawahnya dipanggil DF filter. Kalau ini langsung aja pakai DF Airline sama Garuda. Hasilnya sama juga. Lalu selanjutnya ada sorting. Jadi kita bisa melakukan sorting data di mana kita bisa melakukan seluruh data berdasarkan harga tiketnya dari yang tertinggi atau ke terendah maupun sebaliknya. Hasilnya itu seperti ini. Lalu selanjutnya adalah grouping. Di mana di sini kita bisa melakukan uh, pengelompokan data berdasarkan kota atau city. Sini kita melakukan pengelompokan berdasarkan city-nya. Jadi, kita bisa mengelompokkan kota berdasarkan city-nya dan menghitung total harga atau tiket price pada setiap kota. Dan hasilnya menunjukkan total nilai penjualan tiket untuk masing-masing kota, yaitu Jakarta, Medan, dan Surabaya. Lalu selanjutnya kita melakukan ADA untuk latihan kedua. Untuk latihan kedua ini kita mau memakai data Titanic.csf. Untuk langkah-langkahnya sendiri sama seperti tadi. Pertama kita melakukan load data dulu. Di sini saya udah uh, memuat datanya di drive saya, tepatnya sama seperti tadi di folder Machine Learning semester 6. Jadi kita tinggal panggil pad-nya aja. Dan hasilnya seperti ini. Nah, terus setelah kita load datanya, kita melihat dimensi datanya. Setelah kita melihat dimensi datanya, keluarlah hasilnya bahwa terdapat 591 baris data dan 12 kolom. Lalu selanjutnya kita melihat informasi datanya, di mana menggunakan perintah df.info-nya. Nah, perintah df.info ini df.info ini menampilkan informasi struktur dataset Titanic. Dari hasilnya itu kita ketahui bahwa dataset terdiri dari 891 data dan 12 kolom dan memiliki beragam tipe data seperti integer 64, float 64, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi df.describe ini untuk menampilkan statistik deskriptifnya. Jadi menggunakan ini sama seperti sebelumnya, kita bisa melihat berapa count dari masing-masing kolomnya. Jadi kan tadi ada 12 kolom, contohnya ada kolom passenger ID, survive, VC, class, age, dan lain-lainnya. Jadi dari masing-masing kolom itu kita bisa hitung count, mean atau rata-rata, standar deviasi, nilai minimal, dan lain-lainnya. Terus selanjutnya kita bisa lakukan menampilkan statistik deskriptif juga, namun secara kategorikal, yaitu kita bisa menampilkan data berdasarkan jumlah nilai uniknya, nilai yang paling sering muncul. Gitu. Jadi keluarlah hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada kode untuk melihat data kosong. Nah, jadi kita tinggal panggil kode df.isnu.sum. Nah, berdasarkan kode ini, di kolom passenger ID itu 0 data kosong, survive itu juga 0. Yang ada data kosong itu di kolom age dan di kolom embarked. Nah, lalu selanjutnya setelah kita berhasil melihat sama di cabin juga. Nah, setelah kita cek berapa melihat data kosong, selanjutnya kita cek data yang duplikat menggunakan df.duplicated.sum. Jadi menggunakan kode ini kita bisa lihat di masing-masing kolom itu ada berapa nilai yang duplikat dan hasilnya itu adalah 0 sama seperti latihan satu tadi. Berarti ini menunjukkan bahwa masing-masing baris di latihan data ini tuh bersifat unik sehingga tidak ada yang duplikat. Nah, lalu selanjutnya kita lakukan visualisasi perbandingan kolom survei. Jadi kita di sini melakukan visualisasi data. Kalau berdasarkan yang library yang saya buat tadi itu kita menggunakan yang namanya itu Seaborn dan Matplotlib. Nah, jadi sini pertama kita visualisasi data perbandingan kolom survive. Jadi di sini kita memvisualisasikan perbandingan jumlah penumpang yang selamat dan yang tidak selamat pada dataset Titanic. Nah, jadi sini kita bisa lihat 0 itu untuk penumpang yang tidak selamat dan 1 itu untuk penumpang yang selamat. Dan 0 itu ada sekitar 500 lebih penumpang yang selamat. Nah, sedangkan yang 1 atau penumpang yang selamat itu ada sekitar 300 lebih penumpang yang selamat. Dan kita bisa
visualisasikan berdasarkan kode ini. Lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan visualisasi eee, perbandingan kolom survive-nya sama juga seperti sebelumnya, namun ini kan tadi kan menggunakan 0 dan 1, kalau ini menggunakan tidak selamat dan selamat. Jadi kita dasarnya tinggal ubah seperti ini, makanya, perbedaan kodenya itu ada di sini. Nah, di sini itu, kita ada mapping-nya, di mana kita ada definisikan 0 itu sama tidak sama dan 1 sama dengan selamat. Kalau di sini tidak perlu didefinisikan. Jadi dia langsung membuat ke diagramnya. 0 itu sekian, 1 itu sekian, jadi nggak perlu didefinisikan. Kalau di sini karena kita pengen mendefinisikan pas 0 itu tidak sama dan 1 itu sama, jadi perlu didefinisikan seperti ini. Dan hasilnya sama seperti sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini ada kode melihat hubungan antar umur dan harga tiket. Jadi di sini secara horizontal itu ada umur, vertikal itu harga tiketnya. Jadi kita melihat hubungan antar umur dan harga tiket dan berdasarkan hasilnya itu keluarlah kalau harga tiket lebih tinggi cenderung lebih banyak yang selamat, sedangkan pada harga tiket rendah jumlah penumpang yang tidak selamat lebih dominan. Jadi graf ini membantu memahami pola hubungan antara umur, harga tiket, dan keselamatan penumpang. Lalu selanjutnya kita bisa melihat proporsi gendernya. Nah, berdasarkan proporsi gendering ini, menggunakan kode ini tuh kita bisa lihat bahwa penumpang laki-laki itu lebih banyak, sekitar 65% dari keseluruhan, dan penumpang perempuan atau female itu sekitar 35%. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas, di mana di tugas ini itu kita menggunakan dataset yang namanya itu OID underscore COVID underscore data.csv. Nah, di sini saya mengikuti latihan kedua untuk EDA-nya sih yang tugas ini. Jadi sama seperti sebelumnya kita upload data dulu, di mana sebelumnya saya sudah buatkan datanya di drive saya, tepatnya di machine learning semester 6. Nah, keluarlah hasil seperti ini. Lalu selanjutnya kita melihat dimensi datanya. Nah, setelah menggunakan kode df.shape, di mana keluarlah bahwa ternyata ada 108.461 baris dengan 60 kolom. Lalu selanjutnya kita menggunakan fungsi df.describe ini untuk menampilkan statistik deskriptifnya, di mana kita lihat, kon, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum dari masing-masing kolomnya. Jadi keluarlah hasilnya seperti ini. Terus selanjutnya yaitu ada kode untuk menampilkan statistik deskriptif secara kategorikal sama seperti tadi. Di sini untuk, supaya lebih spesifik aja, berapa jumlah nilai unik dari masing-masing kolomnya dan lain-lainnya, dan korelasinya seperti ini. Terus selanjutnya ada kode untuk melihat data kosong menggunakan kode df.isNull.sum. Jadi di sini dari 60, jadi kita bisa melihat data kosong di masing-masing 60 kolom tadi, di mana dari 60 kolom tadi itu ada banyak kolom yang memiliki nilai kosong atau data kosong. Contohnya seperti ini, total vaccination per 100, ada ini population 715 dan lain-lainnya. Terus selanjutnya kita melakukan cek duplicated. Nah, menggunakan df.duplicated.sum, dan bagusnya di sini tidak ada data yang duplikat. Hasilnya itu 0. Jadi masing-masing baris itu uh, bersifat unik di sini. Nah, lalu selanjutnya kode untuk visualisasi datanya. Nah, untuk visualisasi datanya itu saya tidak mengikuti yang latihan kedua, saya buat sendiri. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama itu ada visualisasi jumlah data COVID-19 berdasarkan benua. Jadi di sini saya ingin visualisasi data jumlah COVID-19 berdasarkan benua. Tujuannya itu untuk melihat distribusi data antar wilayah. Jadi di sini tuh keluar layoutnya berupa grafik batang gini. Diagram batang seperti ini menunjukkan jumlah input data untuk setiap benua sehingga dapat diketahui benua mana yang memiliki data paling banyak dalam dataset. Nah, di sini keluarlah jumlah data COVID-19 per benua. Asia itu sekitar 25.000 lebih, Eropa juga seperti itu, Afrika itu lebih tinggi, North Amerika sekitar 15.000 kurang, South Amerika 10.000 kurang, dan Oceania sekitar 5.000. Nah, itulah fungsi dari kode ini. Terus selanjutnya saya ada kode untuk visualisasi tren total kasus COVID-19 dari waktu ke waktu di Indonesia khususnya. Jadi kita bisa lihat peningkatan total kasus berdasarkan tanggalnya. Jadi visualisasi ini memudahkan pengamatan tren pertumbuhan kasusnya. Dan di sini kita bisa lihat ternyata uh, tren kasus uh,
COVID-19 di Indonesia itu meningkat seiring waktu, kita bisa lihat di sini. Dan di sini tuh meningkat tajam, padahal awalnya itu masih meningkat kecil-kecilan. Nah, namun di sini meningkat tajam, berarti itu situ ada peningkatan yang sangat signifikan dari uh, orang yang terpapar COVID-19. Lalu selanjutnya saya membuat kode visualisasi perbandingan total kasus COVID-19 tertinggi pada beberapa negara. Nah, di sini saya menampilkannya menggunakan diagram batangan juga. Nah, di sini kita bisa lihat secara world itu di sini top 5 negara dengan total kasus COVID-19 tertinggi. Nah, di sini tuh kita bisa lihat eh, negara dengan total kasus maksimum tertinggi. Jadi, artinya itu berapa kasus tertinggi di masing-masing negara yang ada di masing-masing benuanya. Dan di searchingnya, contohnya di Seoul itu total paling tinggi itu 2 juta sekian, lalu Asia itu sekitar 0,5 juta sekian paling tinggi. Europe itu juga 0,5 juta gitu juga dan yang lainnya. Lalu selanjutnya di sini saya buat visualisasi distribusi jumlah kasus baru COVID-19. Di sini tuh jadi kita bisa lihat uh, sebaran frekuensi kasus barunya sehingga dapat dilihat apakah data cenderung terkonsentrasi pada nilai rendah atau memiliki banyak nilai ekstrem. Dan di sini saya menampilkannya menggunakan uh, uh, diagram batangan dan hasilnya ada seperti ini. Tuh. Nah, jadi berdasarkan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa proses analisis data dimulai dari tahap eksplorasi data dan pembersihan data sebelum dilakukan visualisasi. Pemeriksaan dimensi data, data kosong, dan data duplikat sangat penting untuk memastikan kualitas dataset. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa dataset memiliki cukup banyak nilai kosong pada beberapa variabel. Seperti yang kita lihat berdasarkan kode-kode tadi kan ada beberapa kolom yang memiliki data kosong masih. Namun ternyata tidak ditemukan data duplikat dan ini menyatakan bahwa data masih layak digunakan dengan penanganan lanjutan terhadap nilai kosong. Nah, di sini di quality com ini tuh ada visualisasi data yang digunakan untuk memahami pola, tren, dan hubungan antar variabel secara lebih intuitif. Nah, jadi dengan menggunakan beberapa jenis visualisasi seperti grafik, grafis, diagram batang, kita bisa melihat informasi yang kompleks jadi lebih ringkas. Nah, secara keseluruhan praktikum ini menunjukkan bahwa visualisasi data merupakan langkah penting dan analisis data karena mampu mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Jadi secara keseluruhan EDA itu exploratory data analysis initial itu sangat penting dalam proses mengolah sebuah dataset. Jadi kita bisa mempelajari uh, dataset itu terlebih dahulu. Gitu. Nah, jadi sekian hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf.